Welcome to Nakava. Halo guys, di video kali ini kita bakal bahas tentang vektor. Ya, vektor. Tapi bukan X factor yang buat nyari orang-orang berbakat, tapi vektor. Dimana vektor itu adalah suatu besaran. Nah, sebelum kita bahas nih, kalian pernah dikasih tahu nggak waktu kalian nyari alamat gitu ya? Terus orang yang kalian tanyain itu jawabnya lurus aja mas. Nanti juga ketemu kok. Nah, kata-kata yang kayak gini nih, ini bukan vektor. Karena kalau kayak gitu doang, kalian nggak bakal bisa nemuin tuh alamatnya di mana. Tapi kalau misalkan ada vektornya, itu bakal bisa. Karena vektor itu punya arah dan juga nilai. Salah satu pemanfaatannya nih ya, itu kalian bisa pakai yang namanya Google Map. Ya, bagi para ciwi-ciwi emang salah satu musuh terbesar ya bagi kalian. Tapi buat para cowok-cowok yang biasa namatin game GTA, itu pasti udah sering banget dan sering gampang sekali kalau misalkan ngelihat maps. Nah, kalau kalian pakai maps atau maps ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya, itu kan biasanya punya kayak gini, turn right atau in 300 meters turn left atau setelah 300 meter belok ke kiri. Atau ada juga yang sampai jelas banget ya pakai nyebutin nama jalannya. Nah, ini merupakan maps nih, merupakan vektor karena dia punya nilai dan juga punya arah. Tapi jangan sampai dipegang sama cewek kalian yang nggak bisa baca map. Ya nanti itu depan belok kiri. Oke, sampai sini kalian paham ya apa itu vektor. Tapi di fisika kita nggak cuma kenal vektornya doang, tapi kita juga harus kenal suatu vektor itu adalah suatu besaran. Ya, besaran. Kita geser dulu. Dalam fisika punya dua besaran ya. Ya, besaran yang pertama itu adalah besaran skalar. Dan besaran yang kedua adalah besaran vektor. Kedua besaran ini ada memiliki kesamaan, tapi juga memiliki perbedaan yang sangat kentara. Kita sebutin ciri-ciri dari besaran skalar dulu ya. Besaran skalar itu cuma punya nilai. Sedangkan besaran vektor itu punya nilai dan punya arah. Contohnya sebenarnya udah tak sebutin tadi ya. Cuma nih, tak kasih contoh lagi. Kalau misalkan cuma punya nilai, itu kayak gini nih. Aku punya beras nih. Berasnya 5 kg. Ya udah, berarti nilai dari si berasnya ada 5 kg. Atau nilainya 5. Selesai. Dia nggak peduli berasnya itu mau dilempar kemana atau dia di mana dan sebagainya. Nggak peduli. Yang penting berasnya nilainya adalah 5 kg. Tapi, kalau besaran vektor itu harus punya nilai dan juga punya arah. Dalam besaran vektor kita harus jelas nih. Contohnya kayak gini. Ada 20 km ke arah kanan. Nah, kita punya nilainya adalah 20 km dan punya arahnya adalah arah ke kanan. Atau kalau misalkan di sini biasanya itu nggak cuma kanan ya. Kalau kanan kan bisa kemana aja. Kalau hadap gimana pun ya kanan. Tapi yang paling jelas adalah misalkan dia adalah ke utara atau ke timur. Utara dan timur adalah arah. Kita tahu ada arah mata angin, utara, timur, selatan, barat. Ataupun kalau misalkan kalian mau lagi ya lebih banyak lagi kan. Timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut. Pasti hafal kan arah-arah itu. Nah, vektor itu adalah punya nilai dan punya arah. Itulah yang membedakan dengan besaran skalar. Atau contoh lainnya, besaran skalar nih ya. Indonesia akan jadi negara yang besar. Nah, besar doang tuh, punya nilai sih emang. Tapi mau dibawa kemana arahnya bos? Nah, ya gitu. Kalau misalnya besaran vektor, oke, Indonesia akan ke arah sini, membangkitkan pendidikan, kesehatan. Kita punya arah dan tujuan. Kemudian nilainya jelas. Berapa persen atau bagaimana? Nah, itu dia bedanya besaran skalar dan besaran vektor. Ya, karena besaran skalar dan besaran vektor itu ada macam-macam, kita sebutkan nih ya. Aku sebutin nih buat kalian. Oke, ini aku udah buatin dua tabel ya. Yang pertama besaran skalar dan juga ada besaran vektor. Nih, aku sebutin yang pertama langsung aja, besaran skalar. Yang pertama itu adalah jarak. Ya, jarak dari hatimu ke hatinya. Ya. Jarak dari satu titik ke titik yang lain ya. Jarak dari titik yang lain. Dia punya nilai doang. Kenapa? Ya, kamu nggak peduli arahnya kemana. Yang penting jarak memisahkan kalian. Ya, jarak misalkan 5 km. Atau mungkin 500 meter. Itu cuma punya nilai 5 dan 500. Ya udah gitu doang. Nggak peduli kamu ada di timur, kemudian dia ada di sisi barat, itu nggak ada urusannya. Yang penting jarak itu dia punya nilai saja. Adalah skalar. Oke, kemudian tak pindahin ke vektornya. Besaran vektor yang pertama itu adalah perpindahan.
Bedanya apa nih? Beda dengan jarak kan? Kalau jarak itu kan dia cuma dari satu titik ke titik yang lain. Ini jaraknya berapa? Kalau misalkan perpindahan, itu berarti dia dari titik A kemudian pindah ke titik B. Dan berarti dia itu punya arah. Misalkan dia dari sini, dari titik A, berjalan 500 meter ke titik B, di mana B itu di timur. So, 500 meter ke arah timur. So, perpindahan itu punya nilai dan juga arah. Jadi, jarak dan perpindahan itu berbeda. Kalau misalkan jarak itu besaran skalar, perpindahan itu besaran vektor. Lanjut dulu ke sektor yang kedua, yaitu adalah kecepatan. Kecepatan ini sangat sensitif dengan yang namanya arah. Kecepatan itu kan berarti dia seberapa cepat dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Dari titik A misalkan ke titik B, itu dia butuh waktu berapa lama. Itu adalah kecepatan. So, kecepatan itu sangat sensitif dengan yang namanya arah. Kecepatan misalkan 5 meter per second. Kalau dalam fisika, kita tuh menyepakati tanda. Tanda pertama adalah tanda plus. Kalau misalkan tanda plus, itu artinya ke arah kanan atau ke arah positif ya. Kalau misalkan nilainya minus, itu berarti dia ke arah kiri atau negatif ya. Ataupun juga bisa ke atas untuk positif. Kalau misalkan negatif, itu dia ke bawah. Itulah arahnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah percepatan. Tentu saja karena percepatan pun juga sama. Kalau misalkan percepatan itu negatif, berarti diperlambat atau kecepatannya dikurangi. Kalau misalkan positif, itu berarti dipercepat. Seperti apa? Ya, seperti RUTNI. Oke, lanjut. Kita ke ke skalar lagi nih. Skalar yang adalah kedua adalah massa. Massa itu berarti kepadatan suatu benda. Jadi, dia cuma punya nilai nih. Nilainya aja, tapi dia nggak punya arah. Misalkan 5 kg. Ya udah, massa dari suatu benda 5 kg, ya dia dimanapun sama. Entah di bulan sekalipun, nilainya sama. Karena kepadatan dari suatu bendanya itu sama. Beda halnya dengan satu ini nih, adalah berat. Berat itu adalah suatu gaya. Dimana semua gaya itu pasti punya nilai dan arah. Nah, kalau berat, itu satuannya bukan kilogram, tapi newton. Di mana gaya berat ini dia arahnya adalah ke arah inti bumi atau inti gravitasi. Yang mana gravitasi pun juga merupakan suatu percepatan atau percepatan gravitasi. Jadi udah jelas banget berat itu adalah massa dikali dengan gravitasi. Massanya adalah skalar dan gravitasinya adalah vektor. Jadi berat itu mempunyai arah. Begitu. Kita sebutin lagi besaran skalar nih. Skalar adalah waktu. Waktu udah jelas ya. Cuma punya satu waktu aja. Jam, menit, dan sebagainya. Kemudian ada suhu atau temperatur. Itu cuma punya nilai juga sama. Temperaturnya misalkan 30 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit dan lain sebagainya. Yaitu cuma punya nilai aja. Nggak ada arahnya. So, itulah perbedaan mendasar dari besaran skalar dan juga besaran vektor. Di mana besaran skalar itu cuma punya nilai aja. Kalau misalkan besaran vektor itu punya nilai dan juga arah. So, kalau misalkan kalian ketemu lagi dengan besaran-besaran yang lain yang tidak aku sebutin di sini ya, kayak misalkan volume, energi, daya, dan sebagainya, bedainnya gampang banget. Pokoknya kalau misalkan skalar itu dia cuma punya nilai aja, nggak peduli arahnya kemana. Tapi kalau misalkan vektor, itu dia punya nilai dan juga punya arah. Dan harus jelas arahnya kemana biar kita tahu besaran itu bakal berarah kemana. Dan sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Bye-bye guys!